Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi yang cerah ini Allah namun pembaik kita namun pembaik dari Allah Subhanahu wa taala. Iman Islam yang paling penting adalah sehat dan kesehatan yang sampai saat akhir masih ada dalam jasad kita. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur terhadap nikmat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, maka nikmat itu akan bertambah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingkar terhadap nikmat itu, ajalku akan sedih. Siksaku, kata Allah, akan kalian terima. Kalian terima nyata di dunia dan kalian terima belum nyata di akhirat. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersyukur atas nikmat Allah itu, maka selama 1 bulan penuh melaksanakan ibadah sahur Ramadan kita dalam rangka untuk mencapai titik yang paling tinggi, yakni la'allakum tattaqun. Tidak ada kata lain dalam merebut 1 bulan mereka mengharapkan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya La'allakum tattaqun itu, manusia yang melaksanakan puasa, lain kali berpuasa selama 1 bulan Ramadan itu, selama 1 bulan itu diharapkan untuk bertakwa, keluar dari jurang yang tidak baik, menjadi orang muttaqi, orang yang bertakwa. Beliau mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu dilihat setelah bulan Syawal, setelah bulan Ramadan, aplikasi dalam perilaku, sikap, tutur kata setelah bulan Ramadan itu. Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Ad-Dunya wa Din,
La'allakum tattaqun itu tidak semua dari tamak puasa menjadi orang bertakwa. Andai kata semua orang bertakwa setelah bulan Ramadan itu bertakwa kepada Allah, maka karya negara kita, desa kita menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi apa yang tanya? Apakah desa mereka sudah menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Pertanyaan ini sotiba menamai kita masing-masing. Bagaimana anak-anak kita dengan narkoba? Bagaimana saudara-saudara kita dengan tidak mau ke masjid? Bagaimana keluarga kita dalam melaksanakan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala tidak baik, tidak halal? Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencari karunia Allah adalah yang halal dan thayyiban. Kemudian mari kita bersyukur bahwa mari kita sama-sama bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Karena dengan kita mengucapkan bersalawat kepada Rasulullah SAW, insyaallah kita menjadi orang yang syarat menjadi orang yang muttaqin. Tanpa kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh itu tidak bersalawat, tidak mengingat perjuangan, pengorbanan Rasulullah SAW akan sia-sia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Memperbaiki nakatahu sikap rukun rabi di masyarakat. Bagaimana lain menghadapi satu sama lain. Kita bertahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam artian dalam istilah akhlakul karimah, meningkatkan akhlakul karimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam tergolong dari Allah Subhanahu wa taala karena 5 sebab. Tidak lain dari itu. Pertama adalah Islam bukan amal semasa, tapi amal setiap masa. Artinya Islam itu lainnya sekedar menggugurkan kewajiban datang ke masjid, sholat, tapi di luar masjid perilaku kita tidak sesuai dengan Islam. Artinya Islam itu adalah amal setiap masa. Di dalam masjid amal kita baik, di luar masjid amal kita pun baik. Tunjukkan bahwa kita seorang muslim menjadi orang yang membawa rahmat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita. Tapi terkadang bukan membawa rahmat, justru membawa bencana di rumah kita, di keluarga kita, anak kita, saudara kita mengatakan, "Hei, kenapa kamu tidak mau taat kepada orang tua?" Kadang-kadang yang menyedihkan itu panggilan seperti panggilan binatang, anjing, anak dan melakon. Ini artinya belum kita terapkan Islam dalam kehidupan kita dalam keluarga. Jauhi kata-kata itu. Kalau kita mengatakan kepada anak kita atau suami kita atau istri kita kata-kata yang kasar seperti itu, akan menjadi perilaku seperti binatang. Karena itu doa Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, siapa yang memanggil orang lain dengan sebutan makhluk, maka dia akan berperilaku seperti makhluk. Dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin halaman 340 itu dikatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Inna dina indallahil Islam wa nahmalahul ladina utul kitab. Bahwa Islam itu adalah agama yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, bukan untuk makhluk yang lain.
Ilmu dari manusia. Tergantung bagaimana kita mensikapi Islam ini. Bahkan saudara kita orang dari lima ada yang keluar dari Islam berkuah-kuah. Islam itu begini, Islam itu begitu, macam-macam. Karena dia tidak memahami konsep Islam keseluruhan. Karena dia mungkin hanya membaca filsafat. Makanya dia keluar, pemikiran dia keluar dari Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kehadiran Islam yang kedua adalah Islam itu mendidik, bukan menghardik. Jadi dalam satu bulan penuh, bulan Ramadan kita itu dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan hawa nafsu kita, amarah kita, tutur kata kita yang tidak baik tadi, seperti keluar kata-kata anjing, babi, terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri. Itu adalah membatalkan puasa kita. Tidak ada gunanya kita berpuasa. Andai kata kita mengatakan berperilaku kita tidak sesuai dengan Islam. Jangan menghardik orang lain. Islam hadir itu untuk mendidik, tapi tidak jadi jaminan orang yang sudah sarjana bisa terdidik. Bahkan ada orang yang sarjana menyalahgunakan pendidikan yang dia miliki. Sikapnya tidak sesuai dengan kesarjanaan dia. Perilakunya tidak sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan di bangku perkuliahan. Ini yang sangat menyedihkan. Dan inilah kebobrokan moral di tengah-tengah masyarakat kita, terutama masyarakat cerah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah Islam itu hadir memuliakan, merangkul, bukan memukul. Islam hadir tengah-tengah kita itu merangkul satu sama lain, memberi kenyamanan kepada satu sama lain, bukan saling memukul, main hantam, berantem. Kalau kita saling memukul, ada sebabnya. Sebabnya karena kita kehilangan akal sehat, karena kita narkoba, anak-anak kita biarkan mereka menghisap narkoba, biarkan berperilaku yang tidak baik, tidak sopan terhadap orang tua. Akhirnya ilmu yang dia dapatkan tidak ada gunanya sama sekali. Ibadah yang dia kerjakan tidak ada gunanya sama sekali. Inilah yang kita sayangkan hari ini dengan perkembangan sains dan teknologi yang kita lihat sekarang, yang kita saksikan saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam hadir dengan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi kita, rahmat lil kita. Sehari bagaimana kita cara bercocok tanam, merangkul saudara kita, bukan merusak tanaman saudara kita, supaya kita baik, supaya mereka sama-sama mendapatkan rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saling siku menyiku, meku anggaran, meku ayahnya tradisinya dominakan dan motor. Itu pikiran yang tidak baik. Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Justru kita bangun, kita tingkatkan persaudaraan kita, ada di kampung ini atau di luar kampung pun harus kita tingkatkan persaudaraan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Islam hadir di tengah-tengah masyarakat zaman jahiliyah dulu, karena ramah bukan pemarah. Dia ramah. Bagaimana Rasulullah SAW membangun Islam pada saat itu dengan sikap ramah, rendah hati. Rasulullah tidak lama Islam itu berkembang sampai ke Eropa, ke China dan sebagainya. Dengan adanya ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bisa menaklukkan seluruh dunia, sehingga menjadi Islam itu menjadi jaya. Islam itu menjadi patokan, menjadi contoh
bagi orang-orang di luar Islam. Oleh karenanya, kita yang ada, yang sudah memahami, yang sudah banyak menggeluti dengan apapun, belajar kepada para kiai, para ustaz di masjid ini atau di luar masjid, guru ngaji di tempat lain dan sebagainya. Tentu kita harus meningkatkan bagaimana Islam itu menjadi ramah, nyaman dalam kehidupan tetangga kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Islam itu hadir dengan kepedulian, bukan dengan peduli dengan sesama, peduli dengan sesama. Dengan bulan suci Ramadan ini kita harus peduli terhadap satu sama lain. Ada kelebihan rezeki, kita keluarkan zakatnya. Jangan zakat fitrah saja, zakat mal keluarkan untuk pembangunan masjid ini. Zakat fitrah itu kewajiban bagi kita untuk membersihkan jiwa kita, menambah kebersihan jiwa kita selama bulan suci Ramadan. Tapi yang paling penting, ketika kita dapat 10 juta, keluarkan zakat mal untuk pembangunan masjid 2 juta. Nah itu berarti kalau sampai 2 juta itu rugi secara materi, tetapi untung di mata Allah Subhanahu wa taala akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerakan dari 10 juta, main uang dari 10 juta, lantaran bangun dari kisahnya. Dengan kita bertawakal, berusaha, berikhtiar, akan lebih daripada itu. Itulah Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan masjid ini bertahun-tahun, bertahun-tahun, berpuluhan tahun tidak selesai. Saya yakin dan percaya umat Islam yang ada di desa Serak gotong royong luar biasa. Tapi jangan spontanitas. Kalau spontanitas tidak ada gunanya. Spontanitas harus ada komitmen konsisten dan disiplin dalam membangun masjid ini. Tidak hanya sekali waktu kita keluar pagi kita, keluar gabah kita, hasil pertanian bawang kita. Kalau gabahnya kita lihat sedih, dapat 30-60 juta hasil panen, tidak ada yang masuk ke masjid untuk pembangunan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah bentuk kepedulian kita terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan masjid Allah itu bukan hanya orang yang sujud kepada Allah, tapi orang yang peduli dengan perkembangan masjid, pembangunan masjid. Ini setiap tahun, setiap masuk uang, setiap kemudian tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan. Itu artinya ketidakjujuran kita dalam pengelolaan manajemen pembangunan masjid. Sehingga sumber-sumber dana yang dari luar daerah selain kita tidak akan masuk, tidak akan orang percaya. Coba kalau pembangunan masjid itu setiap tahun itu ada perubahan, insya Allah dana-dana dari luar, dari Jawa, dari Makassar, dari mana-mana akan mengambil ke masjid. Tapi bersumber dari kejujuran, keikhlasan, kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 5 hal yang pokok inilah kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, merubah dari jahiliyah menjadi Islam, menjadi cahaya. Bisakah desa itu menjadi cahaya bagi desa yang lain? Insya Allah, dengan adanya akhlakul karimah yang kita bangun bersama, dengan adanya kekompakan, kedisiplinan kita, akan menjadi cahaya bagi desa-desa yang lain yang ada di kabupaten ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan khutbah yang singkat ini, Anda mengharapkan menjadi iktibar bagi teman-teman sedikit kasong, kemudian bagi jamaah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk merubah setiap apa ucapan kita, langkah kita sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yang digariskan
oleh Allah dan Rasul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa alafa baina qulubikum asbahna wa asbahatum bi nikmatihi bukhara kuntum ala shafa hufratin minan nar anqadakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Manusia diberi kelebihan untuk berpikir. Kata Nabi, tentu ma'lamu bi umur duniakum, silakan kalian mau melakukan apapun di dunia ini, itu urusan kalian. Tapi ingat, kita pasti kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membawa apa-apa. Harta yang kita tumpuk tidak kita bawa, pangkat dan jabatan kita tidak bawa, ilmu yang kita miliki tidak akan kita bawa. Tapi apa yang kita bertanggung jawab? Amal soleh. Sudahkah kita mendirikan sholat dengan baik? Baru terawih dari 9 tahun dengan rukuk dan sujud secara tuma'innah. Atau kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban tidak mendapatkan apa-apa? Apakah baru daerah melaksanakan puasa Ramadan dengan ikhlas selama 1 bulan ini sehingga mereka menjadi orang yang bersuci, yang suci seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak ada noda dan dosa. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah kembali pada masing-masing diri kita untuk memikirkan, karena kita diberi kelebihan akal untuk memikirkan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita, doa kita, panjatkan kita doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang fitrah ini, di hari yang suci, di mana-mana umat Islam berbondong-bondong di seluruh dunia untuk melakukan tahlil, takbir, tahmid dan sebagainya. Khususnya di daerah kita ini, di desa kita ini akan menjadi desa yang thayyibat wa rabbul ghafur. Desa yang membawa cahaya yang menerangi seluruh desa yang ada di Kabupaten Bima secara khusus dan provinsi NTB besar. Oleh karena itu, marilah kita bermunajat sejenak, menundukkan, menyatukan hati kita secara ikhlas, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kesehatan. Karena dengan sudah 2 tahun kita dikungkung, kita dibelenggu, entah kita dinodai ataupun dengan konspirasi internasional atau dunia secara politik, secara ekonomi. Wallahu a'lam bishawab, kita tahu, tidak tahu, itu urusan pemerintah. Tetapi masyarakat tetap taat terhadap apa yang dikeluarkan kebijakan pemerintah, dengan harapan tidak ada korban di tengah-tengah masyarakat kita, korban COVID-19 yang telah melanda dunia selama hampir 3 tahun. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita kembali lagi berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kekuatan lahir dan batin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan nafi'in wa kafin azidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan kepada saudara-saudara kami, kekuatan kepada orang tua kami, kepada saudara kami yang telah mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kekuatan iman dan Islam dan kesehatan kepada adik-adik kami, anak-anak kami dalam rangka menuntut ilmu dengan tawadhu. Ya Allah, ya Tuhan, kabulkanlah doa kami dan permohonan kami di pagi hari ini, agar kami menjadi hamba-Mu yang taat selepas bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah generasi muda kami dari narkoba, jauhkanlah generasi muda kami dari perbuatan keji dan munkar. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah cahaya ilmu, cahaya kebatinan, cahaya yang Engkau berikan kepada hati Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat kami, agar kami dan masyarakat kami menjadi hati yang lunak terhadap apapun yang dikerjakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.